Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 347. Si Rena, yang melihat handphonenya, terbaca nama seorang pria yang baru ada di mimpinya. Si Rena pun tersenyum. Tak menunggu lama, ia langsung keluar untuk menemui Kenshin. Kenshin sendiri saat itu masih di pintu pagar. Ia bersama Iwan dan motornya belum masuk ke dalam, dan Rena pun datang, langsung menyapa dengan senyum terbuka lebar. Si Rena itu bicara, "Lo Mas Kenshin, lo Mas Iwan juga, kok nggak masuk aja sih di dalam? Udah lama ya menunggunya." Kenshin pun tersenyum, kemudian menjawabnya, "Oh iya, ini Mbak Rena. Tadi katanya Mbak Rena lagi tidur ya. Maafin kami ya, yang datang ke sini tiba-tiba. Kalau mengganggu saya balik aja." Si Rena langsung menyahut, "Jangan-janganlah Mas Kenshin. Siapa sih yang bilang mengganggu? Ayo masuk aja ke dalam." Mas Kenshin dan Mas Iwan, motornya dimasukin juga ya? Kenshin pun bilang ke Iwan, "Ayo Wan, kita masuk." Dan Iwan menyahutnya, "Oh ini Mbak, motorku taruh sini aja nggak apa. Lagian siapa juga Mbak yang mau curi motor gini?" Si Rena menjawabnya, "Jangan Mas Iwan, masukin aja ke dalam, entar nggak enak sama tetangga. Mereka mungkin mengira, masa motor tamunya diparkir di luar. Jadi Mas Iwan masukin aja, daripada entar aku jadi pembicaraan." Si Rena pun tersenyum. Kemudian Kenshin berbisik, "Udah Wan, nggak apa, lu bawa masuk aja ke dalam. Tempatnya kan luas." Mendengar hal itu, Iwan pun menuntun motornya. Setelah masuk ke dalam, Iwan rada bingung memarkir motornya di mana, karena dilihatnya saat ini ada 4 mobil yang berbeda tipenya terparkir di halaman, termasuk pula mobil mewah miliknya si Rena. Lalu Iwan pun hendak bicara ke Kenshin, namun Kenshin segera mengerti. Ia lalu bilang, "Sini Wan, motornya aku parkirin. Kok lu seperti ragu-ragu gitu?" Kenshin pun mengambilnya, memegang motornya Iwan, lalu dengan santainya, motor itu diparkir dekat Lamborghini yang tak lain miliknya Rena. Kenshin pun bilang, "Aku taruh sini ya Mbak Rena. Nggak apa kan kalau gini?" Si Rena menjawabnya, "Ya nggak apa Mas Kenshin. Malah aku suka melihatnya." Si Rena tiba-tiba mengambil handphonenya, memfoto motor itu yang berdekatan dengan mobilnya. Kenshin pun memperhatikan, begitu pula dengan Iwan. Lalu setelah itu, si Rena malah bilang, "Oh ya Mas Kenshin, aku foto boleh ya? Kan jarang-jarang nih ke sini. Sekalian Mas Iwan juga, kan nggak apa ya kalau ikut pula?" Kenshin yang mendengar itu, ia pun tersenyum, tak mungkin menolaknya. Begitu pula dengan Iwan, yang langsung mengiyakan. Dan Rena pun bilang, "Ayo Mas Iwan dan Mas Kenshin ya, foto di depan mobil aku. Sekalian motornya kan terlihat." Mendapat pemberitahuan itu, Kenshin yang tersenyum, ia pun menurut saja, mengikuti apa kata Rena. Dan Kenshin bilang, "Ayo Wan, sini kita foto." Iwan mengiyakan. Setelah mengatur posisinya, si Rena menyalakan kamera. Ia memfoto Kenshin dan Iwan yang di dekat mobilnya di halaman rumahnya. Kemudian, foto itu ditunjukkan ke Kenshin. Kenshin melihatnya. Ia bilang ke Iwan, "Ini Wan, bagus foto lu Wan." Dan Iwan menyahutnya, "Oh ya bagus bro ini." Lalu Iwan bilang, "Mbak Rena, tolong kirim ke nomor WA aku ini ya." Si Rena melihat nomornya Iwan. Langsung saja, ia mengirim foto itu. Dan Rena menjawabnya, "Udah nih Mas Iwan, tapi kok belum terbaca di sini ya?" Si Iwan menyahut, "Oh ini Mbak Rena, handphoneku lagi nggak ada paketan. Jadi ya belum terkirim, alias belum terbaca." Hahaha. Iwan tertawa. Rena pun bilang, "Kalau gitu aku isikan ya? Atau pakai wifi rumah?" "Oh itu aku isikan aja." Iwan menjawabnya, "Jangan-jangan Mbak Rena, entar saya beli sendiri aja." Dan Rena pun langsung mengisi paketan data ke nomornya Iwan. Tak tanggung-tanggung pula, jumlahnya pun besar. Dan foto yang dikirim Rena langsung masuk ke nomornya. Kemudian si Rena bicara, "Oh ya Mas Iwan tolong foto aku ya, sama Mas Kenshin ini." Waduh, gawat nih. Rupanya, si Rena yang baru saja memfoto Kenshin dan Iwan, mempunyai tujuan yang seperti saat ini. Dirinya ingin foto bersama Kenshin. Iwan pun langsung mengiyakan.
Lalu ia menjawabnya, "Sini mbak handphonenya, aku yang akan foto." Si Rena pun memberikan handphonenya itu, dan Iwan menerimanya. Kenshin lagi-lagi, ia tak mungkin menolaknya, dan Kenshin malah bersiap di depan motor jadulnya Iwan. Ia berdiri memegang setirnya, si Rena pun ada di sampingnya. Mereka sama-sama tersenyum, melihat ke arah kamera, dan Iwan pun memfotonya. Jadilah untuk pertama kalinya, Kenshin dan Rena foto berdua. Si Rena pun senangnya bukan main, karena seseorang yang baru di mimpinya malah kini datang ke rumahnya dan foto bersamanya. Si Rena menahan senangnya, ia tak menunjukkannya, dan karena hal itu, mungkin nanti foto berdua mereka akan diketahui si Yudis. Tak bisa dibayangkan apa jadinya nanti kalau Yudis itu melihatnya. Bisa-bisa pula akan bunuh diri. Kemudian si Rena bicara, "Ayo masuk mas. Kita bicara di ruang tamu aja ya." Kenshin dan Iwan mendengarnya. Mereka pun lalu mengikuti Rena yang berjalan masuk ke dalam rumahnya. Kenshin duduk di kursi. Rena lalu bertanya, "Mau minum apa nih, Mas Kenshin dan Mas Iwan? Teh susu, kopi atau es jus buah ya? Semua ada lo di sini." Iwan langsung menjawabnya, "Kopi aja mbak, soalnya belum ngopi dari tadi." Hahaha, Iwan tertawa, dan Rena menyahutnya, "Oh Mas Iwan suka kopi ya? Baiklah kalau gitu." Rena lalu bertanya, "Kalau Mas Kenshin ini, mau minum apa ya?" Kenshin menjawab, "Oh itu air putih aja mbak." Si Rena menyahutnya, "Kok air putih saja sih Mas Kenshin? Aku bikinin es jus buah ya? Atau susu gitu?" Kenshin pun tersenyum, kemudian menjawabnya, "Nggak usah repot-repot mbak Rena. Air putih juga nggak apa. Atau kopi aja mbak, seperti Iwan." Rena menyahutnya, "Oh kopi ya, Mas Kenshin suka kopi juga. Baiklah kalau gitu, aku bikinin ya." Si Rena pun berdiri. Ia lalu bicara, "Kalau gitu tunggu bentar ya. Aku bikinkan." Si Rena tak menyuruh pembantunya. Ia berniat membuatkan sendiri kopi untuk Kenshin. Dan inilah pertama kalinya Kaori kalah start sama Rena. Karena Kaori belum pernah membuatkan kopi Kenshin. Tak lama berselang, si Rena datang. Ia membawa kopi bikinannya sendiri, dan pembantunya pun menemani, sambil membawa makanan dan minuman. Lalu Rena itu bilang, "Ayo Mas Kenshin dan Mas Iwan. Ini kopinya. Maaf ya kalau kurang manis atau kurang pahit. Soalnya aku jarang nih bikin kopi." Kenshin menjawabnya, "Aku juga minta maaf ya mbak. Udah merepotin gini." Kemudian Kenshin meminum kopi itu. Ia merasakan kopinya, lalu ia pun bilang, "Enak mbak, enak sekali kopi bikinan mbaknya." Si Iwan pun demikian. Ia bicara sama dengan Kenshin. Si Rena jadi senang. Ia melihat Kenshin yang duduk di depannya. Kemudian Rena bertanya, "Oh ya tumben nih ya, Mas Kenshin kesini. Ini pun udah lama ya. Mas Kenshin gak kesini sejak mengalami kecelakaan itu." Si Rena, meski tahu berita di TV, apa yang baru terjadi, si Rena itu sengaja tak bertanya tentang masalahnya dengan Yudis, karena Kenshin saat ini yang dilihatnya baik-baik saja. Lalu si Rena bicara hal lain. Ia bertanya tentang kejadian yang sudah lewat. Si Rena bilang, "Oh ya Mas Kenshin, cewek yang sama cowoknya itu, yang dulu menabrak Mas Kenshin dan Mas Iwan. Ngomong-ngomong mereka dapat hukuman ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu maksudnya Wendy. Seingatku dia masuk penjara mbak. Dihukum 6 bulan. Di sela itu Kenshin tak sengaja. Tangannya masuk ke dalam sakunya. Lalu dipegang olehnya. Seperti kertas. Kenshin pun mengambilnya. Langsung dilihatnya. Itu adalah uang." Kenshin bicara ke Iwan. "Wan ternyata, ada uang nih. Di saku kananku. Untung nih Wan." Hahaha. Kenshin tertawa pelan. Iwan menjawabnya, "Waduh kok nggak dari tadi bro. Lu menemukan itu. Kita sampai jalan jauh nih." Kenshin menyahutnya, "Ya nggak apa Wan. Sekalian kan olahraga." Kenshin tertawa lagi. Dan Rena langsung bertanya, "Emang apa sih yang lagi dibicarain? Aku kok nggak ngerti ya?" Iwan malah menjawabnya, "Ini mbak tadi kita kesini. Jalan menuntun motor. Karena kehabisan bensin." Si Rena terkejut, "Lo emang jalan sampai mana nih?" "Sampai pintu gerbang perumahan ya." Iwan menjawabnya, "Masih jauh lagi mbak. Dekat minimarket." Rena pun menyahutnya, "What's apa Mas Iwan bilang?
Dekat minimarket. Itu kan jauh Mas Iwan. Mas Kenshin juga jalan ya? Kenshin mengiyakan sambil tersenyum. Si Rena pun bertanya, kenapa sih kok jalan? Nggak beli bensin di situ? Iwan menjawabnya, itu Mbak, karena kita kehabisan uang. Hahaha. Iwan tertawa. Rena pun bicara, lo kok bisa gitu ya? Kenshin langsung menjawabnya, oh itu Mbak Rena, tadi dompet saya ketinggalan. Iwan pun sama, lagi habis uangnya. Jadi kita berdua jalan aja. Si Rena langsung menyahut, kok Mas Kenshin gak telepon aku sih ya? Kan aku bisa ke sana. Aku belikan bensin. Kenshin menjawabnya, udah Mbak, aku tadi udah telepon Mbak Rena. Tapi malah ada suara, kayak bunyi jatuh gitu. Mbak Rena seperti menerima, tapi nggak bicara. Mendengar hal itu, si Rena pun teringat, handphonenya yang dilempar. Ternyata Kenshin ada keperluan, dan Rena pun bilang, sambil ia mendekat, maafin aku ya Mas Kenshin. Aku tadi nggak sengaja menolaknya. Ternyata Mas Kenshin yang menelpon. Maafin aku ya. Kenshin tersenyum. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.